Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renita Ratriana. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Terpesona di Sidratul Muntaha. Buku ini merupakan karya Bapak Agus Mustafa. Beliau ini merupakan penulis yang sangat produktif. Dalam 3 bulan sekali, beliau selalu menerbitkan 1 buku atau lebih. Beliau juga sudah menerbitkan lebih dari 50 buku. Buku ini menceritakan tentang perjalanan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra merupakan perjalanan dari Mekah ke Palestina, sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan ke langit ke-7. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang fenomenal dan juga kontroversial. Mengapa disebut fenomenal? Karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan juga diyakini tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu, mengapa disebut kontroversial? Karena peristiwa ini menimbulkan banyak perdebatan pada zamannya. Ada golongan yang tidak percaya, yaitu kaum kafir. Lalu, ada juga golongan yang ragu-ragu, yaitu kaum kafir Quraisy dan juga orang Islam. Lalu, ada pula golongan yang percaya, yaitu sahabat Nabi. Di dalam Al-Quran ada surat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dari ayat tersebut terdapat 8 kata kunci, di mana 8 kata kunci tersebut dapat membantu kita untuk lebih memahami apa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kata kunci yang pertama yaitu Subhanallazi. Di dalam agama Islam, jika kita melihat sesuatu yang menakjubkan ataupun luar biasa, kita dianjurkan untuk mengucapkan Subhanallah. Maka dari itu, ayat ini diawali dengan kata Subhanallazi. Allah menunjukkan bahwa Allah akan menceritakan peristiwa yang sangat luar biasa. Subhanallazi asra. Kata kunci yang berikutnya yaitu asra, yang artinya memperjalankan, di mana perjalanan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kehendak Nabi Muhammad SAW. Di mana perjalanan ini jika tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa terjadi. Maka dari itu, dalam perjalanan ini Allah mengutus malaikat Jibril yang merupakan makhluk dari langit ke-7 yang berbadan cahaya untuk menemani Nabi Muhammad SAW melewati dimensi-dimensi yang tak kasat mata. Subhanallazi asra bi'abdihi. Kata kunci yang berikutnya yaitu bi'abdihi, yang artinya adalah hambanya. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ini merupakan secara utuh, yaitu jiwa dan raganya, tidak hanya ruhnya saja. Lalu dari hambanya itu bisa diartikan bahwa tidak dapat sembarang orang yang dapat melakukan perjalanan tersebut. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Kata kunci yang berikutnya yaitu lailan, yang artinya malam hari. Mengapa perjalanan ini dilakukan malam hari, tidak pada siang hari? Karena pada siang hari terdapat sinar matahari yang dapat membahayakan badan Nabi, yang pada dasarnya bukan merupakan dari cahaya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata kunci yang berikutnya yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang artinya dari masjid ke masjid. Mengapa perjalanan ini dilakukan dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah ataupun yang lainnya? Karena di dalam masjid terdapat banyak energi positif. Jika dimisalkan dalam suatu rumah selalu dipakai untuk beribadah seperti sholat, berzikir, dan membaca Al-Quran, maka rumah tersebut akan terasa sejuk. Begitu pula dengan masjid yang pada hakikatnya adalah tempat untuk beribadah. Tidak dapat terbayangkan begitu banyaknya energi positif yang tersimpan di dalam masjid. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu. Kata kunci yang berikutnya yaitu allazi barokna haulahu, yang artinya Allah memberkahi sekelilingnya. Yang artinya karena perjalanan ini sangatlah luar biasa, maka Allah telah mempersiapkan segala-galanya. Lalu Allah memberkahi seluruh perjalanannya.
Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata kunci yang selanjutnya adalah linuriyahu min ayatina, yang artinya diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Mi'raj ini bertujuan untuk menguatkan Nabi yang sebelumnya ke dalam kondisi terendah, yaitu ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah dan juga ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Maka dari itu, dengan perjalanan ini Allah berharap bahwa Nabi akan semangat kembali melakukan perjuangannya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata kunci yang berikutnya adalah innahu huwas samiul basir, yang artinya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat, yang diartikan bahwa perjalanan ini merupakan perjalanan yang benar-benar terjadi, bukan hanya fiktif belaka. Ini pula membahas tentang 7 lapis langit, di mana 7 lapis langit itu tidak berbentuk seperti tumpukan-tumpukan, melainkan secara berdampingan namun beda dimensi saja. Langit yang pertama dihuni oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Lalu langit yang kedua dihuni oleh bangsa jin. Lalu langit yang ketiga sampai dengan langit keenam dihuni oleh arwah yang telah meninggal. Lalu langit yang ketujuh berisi alam akhirat dan juga Sidratul Muntaha. Mungkin cukup sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.